Shalom, selamat pagi. Ibadah kita atau doa besok kita akan segera mulaikan. Kita akan angkat satu pujian. Nanti firman Allah sebentar. Kami minta kesediaan dari Ibu Pendeta Aryani Puli. Kita angkat satu pujian doa. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Ibu Kartini berdoa. Syukur kami kepadamu Tuhan di tempatmu yang maha tinggi atas segala anugerah kebaikan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari yang baru pada saat ini. Karena itu Tuhan kami bersyukur di sepanjang malam yang sudah kami lewati dalam peristirahatan. Dan sudah menjaga, melindungi, memelihara kami sehingga kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini dengan keadaan tubuh sehat kuat diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan pagi hari ini sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami rindu kehidupan kami terlebih dahulu mau datang kepadamu. Kami rindu mau datang beribadah kepadamu lewat kami rindu bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa di dalam surga kami berdoa kepadamu, biarlah kiranya Engkau terlebih dahulu menguduskan setiap hati dan kehidupan kami, agar benar-benar hidup ini ada kekudusan dan kelayakan di pemandangan mata-Mu Tuhan. Karena itu Bapa di dalam surga kami mau bawa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau urapi dan pakai hamba-Mu dengan kiraan luar biasa. Hikmat perkataan Allah berifat sorgawi, otoritas Allah boleh menjadi bagian kehidupan hamba-Mu, agar setiap firman Allah yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu benar-benar Tuhan boleh menguatkan iman kami, memotivasi kehidupan kami untuk semakin setia di dalam kami melayani akan pekerjaan-Mu. Ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak tinggal di
kami untuk berbuat baik di hadapan-Mu saat ini. Roh ngantuk, roh malas, rejenuh yang akan coba menyusup dalam kehidupan kami. Kami memanggil nama-Mu yang berkuasa, Mu telah meluncurkan kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setan iblis keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah beston kami pada pagi hari ini. Hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini kita boleh dapat diberikan kekuatan, kesehatan yang baru untuk mengalami berkat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kitab Wahyu pasal yang ke-10. Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Maka kuambillah kitab yang kecil daripada tangan malaikat itu, lalu kumakan semuanya. Maka di mulutku manisnya seperti air madu, dan sesudah ku makan perutku terasa, dan sesudah ku makan perutku berasa pahit. Coba di dalam Salinan Baru. Lalu ku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ya, puji Tuhan, inilah kabar pengantin. Ya. Kabar pengantin adalah suatu kabar yang menjadi kesukaan bagi segala bangsa. Walaupun kabar pengantin mengandung suatu janji yang indah, ketika kita mencerna setiap rahasia firman Tuhan itu, bahwa di dalamnya janji Tuhan memberikan suatu kita, di dalamnya memberikan suatu janji kepada kita untuk kita menjadi seorang bangsa yang terpilih, seorang gereja yang terpilih, gereja yang dipercayakan untuk melayani kerajaan Allah, gereja yang disebut kudus, gereja yang disebut kepunyaan Allah. Bahwa itulah yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang-orang percaya yang tentu bukan saja dikaruniai sebagai orang-orang yang percaya saja akan firman Tuhan, percaya saja akan janji-janji Tuhan, tetapi dikaruniakan untuk menderita. Sebab menjadi gereja atau menjadi keluarga Allah artinya kita hidup bersama-sama dengan Allah. Apa yang dirasakan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, kita sebagai keluarga, mungkin dalam pengertian kita sebagai kekasihnya Tuhan, sebagai istri daripada sang mempelai laki-laki yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah dialami itu akan dialami kita juga. Bagaimana di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10, coba kita buka. Di mana kabar pengantin yang indah itu memberikan suatu janji yang manis dan indah. Ya. Di Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, atau dalam Salinan Lama apa itu dikatakan? Keluarga Allah. Terus Imamat yang rajani. Kita dipercayakan sebagai pelayan-pelayan yang melayani kerajaan. Ini bukan melayani pemerintah di dunia ini. Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan Dia. Ya, sampai situ dulu. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar atau memasyurkan nama Allah di bumi ini. Perhatikan kriteria yang dimiliki orang-orang yang menerima kabar pengantin. Pertama, mereka sebagai keluarga Allah, dianggap sebagai keluarga Allah. Karena tidak mungkin menjadi istri, menjadi kekasih Tuhan, ya. Itu tidak mungkin. Bahkan kita dipercayakan sebagai memiliki wibawa sebagai anak Allah. Nah, itu kita menerima warisan keselamatan, kerajaan Allah. Itulah kenapa kita disebut anak Allah. Kenapa kita disebut hamba Allah. Kenapa kita disebut sahabatnya Tuhan. Kenapa terlebih kita disebut pengantinnya Tuhan. Karena memang kita akan menjadi suatu penghuni sorga. Bahkan kita sebagai imamat yang berkerajaan, ya, imamat yang rajani. Artinya saudara sekalian yang menerima kabar pengantin dipercayakan untuk melayani jiwa-jiwa yang adalah kerajaan Allah itu sendiri. Jadi panggilan kita ini bukan panggilan yang hanya sekedar percaya. Kalau hanya sekedar percaya saja, ya Yakobus mengatakan setan pun percaya. Ya, setan percaya Allah itu adalah satu. Allah adalah Esa, dan dia percaya dan dia tetofore. Tetapi setan tidak mampu melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang menjadi perintah Allah. Coba kita beralih kepada Yakobus berapa? Yakobus 2 ayat yang ke-19. Ya, 2:19 dan 20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Kita semua yang dipilih percaya bahwa ada satu Allah saja. Itu baik. Itu baik dan benar. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Tetapi ingat, setan pun percaya akan hal itu. Jadi tidak ada bedanya kalau kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, dengan setan juga yang ternyata percaya juga Yesus Kristus, dia adalah anak Allah. Dia percaya itu. Dia mampu memberikan kuasa, dia mampu berkuasa. Dia adalah Allah yang Esa. Namun terus dan mereka gemetar. Dan setan pun gemetar. Kita pun mengerti dan mengenal Allah. Kalau sudah murka, kalau sudah kita mengingat kekerasannya, wah kita pun takut. Ya. Tetapi Allah juga memiliki kemurahan yang kita kenal dengan bahasa kasih. Iblis pun tahu itu. Iblis pun tahu. Tetapi yang membedakan adalah dalam ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, ini yang membedakan. Kalau kita ini percaya dengan iman kita, tetapi kita mampu berbuat sesuatu. Ya. Apa yang Tuhan perintahkan bagi kita percaya itu perintah Tuhan membawa kepada kehidupan yang kekal, membawa kepada jaminan Tuhan, jaminan keselamatan dan kekekalan. Kita percaya, ya. Tetapi kita harus melakukan. Kalau Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak dilahirkan daripada air dan roh, jangan harap masuk kerajaan sorga. Nah, kita percaya itu, lakukan. Jangan cuma percaya, oh iya percaya. Betul itu kata firman Tuhan. Tetapi pada prakteknya tidak. Nah, apa bedanya dengan setan seperti itu? Setan pun percaya, oh iya betul itu. Bahwa orang yang tidak dilahirkan baru daripada air dan roh tidak masuk kerajaan sorga. Setan percaya, tapi setan tidak mau melakukan itu. Ya, tidak mau hidup baru, tidak mau dilahirkan kembali, tidak mau dipenuhi dengan roh. Tidak mungkin setan itu mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak mungkin. Makanya saya sudah pernah katakan bahwa ciri gereja Tuhan yang sebenarnya yang layak di hadapan Tuhan, kalau kita ini sudah mengenal kabar pengantin, itu sudah merupakan jalan yang dibukakan pengertian kita lebih dalam lagi. Kita bukan lagi di zaman reformasi, yang dimana Tuhan bisa dalam tanda kutip memaklumkan dari abad 15, ya. Gereja dibukakan lagi pengertian
lewat 7 tingkat iman. Itu bermula dari percaya dulu, ya, sampai kepada masuk kepada menyesal dan bertobat, mengeluarkan buah-buah pertobatan. Tetapi pada intinya di masa transisi bahwa ada suatu perubahan. Orang percaya itu dilayakkan Tuhan menjadi gerejanya adalah lewat kelahiran baru daripada air dan roh. Dan memang usaha upaya dari Martin Luther dan kawan-kawan itu tidak mudah. Sebab mereka mencoba melepas diri dari ajaran-ajaran Katolik, saudara. Nah, Katolik itu mereka bayangkan di abad 15 mereka menjual sertifikatnya. Sertifikat tertulis hitam di atas putih itu dengan uang, ya, dapat dibeli. Nah, yang penting ada ini, bayarnya. Tadinya mereka membuat itu supaya dapat mengumpulkan dana agar dapat membangun gereja. Gereja yang terbesar di Katolik itu Gereja Santo Petrus yang ada di Vatikan. Sekarang masih ada. Kalau saudara ada berkat ke Israel, itu menurut cerita dosen saya. Orang-orang pengunjung turis itu selalu kalau pergi ke sana, ya mereka ingin singgah di sana berfoto, dan itu gereja besar. Tapi gereja Santo Petrus itu punya sejarah yang kalau menurut kebenaran, wah, tidak betul itu. Nah itulah, kalau kita melihat rahasia pengajaran dalam Amos 5 itu sudah mengungkapkan bahwa hati-hati, di akhir zaman banyak mereka yang sudah memberhalakan gereja, pemimpin, ya, dan juga organisasi. Organisasi kerohanian yang paling besar di siapa? Kalau bukan Katolik. Katolik, saudara. Pemimpinnya, pemimpin Katolik kalau bicara semua tunduk. Sedangkan baru isu-isu yang tahun kemarin, Paus mencoba mengubah firman Allah di dalam Matius 5 mengenai doa berkat yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada itu di bagian soal pencobaan. Dan janganlah berikan bagaimana? Ya, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jadi pemikiran logika mereka bahwa seolah-olah Allah itu mencobai, sementara terbentur dengan kalimat Yakobus 1 kalau tidak salah. Allah tidak pernah mencobai, tetapi dia ingin merubah. Sebenarnya itu ada pemahaman, ya. Kalau kita menyelidiki firman, itu firman tidak salah seperti itu. Tapi saya tidak membahas itu, ya. Jadi Paus ingin merubah itu. Bayangkan, memang kelihatan kecil, ya. Kecil dari ribuan, ratusan ribu, jutaan ayat di dalam Alkitab, kecil. Tetapi berbahaya, saudara. Karena otoritas kepemimpinan Paus, dia bisa. Terlebih tempat ibadah. Gereja-gereja Katolik, wah, patut kita akui. Itu adalah suatu usaha yang luar biasa, mereka membuat bangunan yang besar. Namun Amos 5 rahasia firman Tuhan, hati-hati, jangan menjadi berhala seperti itu. Makanya kalau saya berdebat dengan orang-orang itu, terkadang yang mereka puja-puji, mereka pertahankan adalah tradisi. Tradisi yang menyangkut organisasi mereka, pemimpin mereka, dan gereja mereka. Terkadang kalau sudah debat-debat kusir, mereka sudah mulai menyinggung fisik. Mana gereja? Gerejamu seperti apa paling besar? Mana organisasi? Siapa yang menolong di bencana alam? Siapa yang turun tangan waktu bencana alam, gempa bumi di sini? Adakah gereja? Kamar pengantin ada. Mengadakan donasi untuk bencana alam di Aceh. Mungkin orang cuma urus sendiri, ya. Saya tidak tahu, ya, kalau ada organisasi di mana pelayanan untuk kita mengumpulkan, ya, korban-korban bencana alam di Aceh, di Palu, terus ada utusan ke sana, paling ke sana berdoa, haleluya. Saya tidak tahu, ya mungkin ada atau secara pribadi ada. Tapi kalau seperti gereja-gereja Katolik,
gereja-gereja Protestan. Itu memang resmi dia ada DP khusus menolong korban bencana alam. Ya, seperti kapal selam yang tenggelam itu mereka membantu. Bahkan urusan bencana alam di luar negeri itu pun mereka kirim. Ya, contoh sedangkan organisasi Islam saja, nah, walaupun urusannya di Israel, perang Israel Palestina, orang berusaha, tapi orang nggak berpengaruh dan mau peduli dengan Israel. Ya, saya tidak tahu kalau ada ya inisiatif mungkin secara pribadi, tapi ya kenyataannya seperti itu, saudara. Namun kalau kembali kepada kebenaran firman Tuhan menentang semua. Tuhan tidak suka. Ya. Sungguh baik kalau gereja pembangunan fisik itu besar. Tapi jangan sampai jemaat yang hadir itu cuma berpatokan dari gereja. Gereja segala bangsa ini luar biasa. Ya. Pembangunan gereja itu semakin pesat, maju. Tapi jangan dijadikan persaingan. Puji Tuhan gereja ini ya telah terbangun perlahan demi perlahan. Nanti kalau jadi ya jangan nanti kita lagi posting. Puji Tuhan, ini adalah berkat Tuhan, pengorbanan jemaat dan sebagainya. Tinggal finishing, pembuatan lantai, ya, itu baik. Tapi ya lebih baik diam-diam saja. Biarlah mereka yang datang menyaksikan, oh haleluya, semua karena berkat Tuhan. Ya untuk dokumentasi tidak apa-apa. Tapi kalau hari-hari sedikit, posting, lama-lama pencitraan. Kita bukannya tidak mau membanggakannya usaha daripada jemaat, hamba-hamba Tuhan, pengorbanan tidak. Tapi kita harus bijaksana juga. Jangan orang baku bersaing ya. Gesba di wilayah satu dengan gesba di wilayah sana. Nah, baku posting, akhirnya sudah persaingan. Yang satu tingkat 2, yang satu masih tingkat 1. Berusaha dulu bikin tingkat 3. Nah, yang tingkat 3 merasa tinggi, yang tingkat 2 ini merasa tersaing, bikin bangun tingkat 4. Terus begitu tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, tingkat 8. Akhirnya lama-lama usahakan bangunan seperti itu bikin memaksa jemaat untuk berkorban. Padahal bukan untuk memuliakan Tuhan, ya, bukan yang dipentingkan dulu, ya, yaitu bangunan rohani, malah bangunan fisik yang penting. Jemaat akhirnya dipaksa, mari, ayo sumbang terus supaya kita mendapatkan gereja yang besar. Hati-hati seperti itu. Firman Tuhan mengingatkan kita, ya, pengajaran kabar pengantin itu bahwa sesungguhnya ini soal bangunan rohani. Kalau dimulai dari bangunan rohani dulu, saya percaya pembangunan gereja secara fisik itu akan berjalan sesuai dengan ketulusan hati. Tapi kalau orang paksakan dulu pembangunan fisik karena ada ketulusan hati, ini bangunan rohani tidak terbentuk, ya kasih. Kurang ukur nanti kalau ada masalah, itu jemaat keluar, dia ungkit-ungkit, itu kok karena kita. Itu bangunan kalau enggak karena kita, enggak mau bangun. Bisa jadi persoalan. Tapi kalau kita bentuk jemaat itu bagaimana mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Mengajarkan mereka bagaimana memberi itu dengan kesukaan. Artinya hati mereka dipenuhi dengan firman dulu. Itu yang Tuhan inginkan. Ketimbang mereka memberikan persembahan. Ya, bukan persembahan itu ditiadakan, tidak. Tuhan mau jemaat umat Tuhan yang kita bimbing sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin umat, yang diutamakan, yang diajarkan, yang dibangun dulu itu bangunan rohani dulu. Supaya di saat memberikan persembahan, mereka memberikan dengan sukacita, bukan untuk menyenangkan, bukan karena perasaan tidak enak kepada gembala dan sebagainya. Tetapi karena mereka mengerti dulu firman Tuhan, jadi mereka berkorban.
jangan dipaksakan untuk berkorban. Itu menjadi korban api palsu, itu bisa korban yang tidak diperkenankan. Itulah kenapa di dalam pengkhotbah atau Al-Khatib 4 ayat 17. Coba kita buka. Al-Khatib 4 ayat 17. Kalau di handphone itu Al-Khatib 5 ayat 1 bisa. Pengkhotbah. Devi kalau. Jagalah langkahmu kalau engkau mau datang beribadah, mau ke rumah Allah. Tuhan lebih suka menghampiri rumah Allah itu untuk memberikan telinga, supaya untuk mendengar firman Tuhan lebih dulu. Terus daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berumat jahat. ya, daripada memberikan persembahan, ya, walaupun kelihatan rajin perpuluhan, memberikan persembahan kasih, tetapi di situ yang notabene-nya dicatat orang bodoh. Artinya persembahan tanpa pengetahuan yang benar itu dianggap Tuhan bodoh. Jemaat yang datang cuma karena saya tunjung memberikan perpuluhan, ya itu baik. Tapi Tuhan mengetahui kedalaman hati. Jemaat boleh mengelabui, memanipulasi gembala. Tetapi kalau cuma itu diukur dari persembahan, rutinitas mereka sepertinya rajin, belum tentu itu di luar gereja mereka itu berbuat benar. Ya, belum tentu. Seperti kita ya, kabar pengantin Kristus. Ya, di mulut kita boleh berkhotbah pengajaran. Ya. Tetapi kalau tidak ada kasih itu kan tidak berkesudahan. Artinya kasih dituntut ketika kita beribadah. Kelihatan kita mengasihi Allah. Kita mempertahankan kemurnian kabar pengantin. Tapi di luar gereja apa? Tidak ada kasih. Justru kasih mereka itu membuat tawar kasih orang-orang yang lain di luar sana. Itu omong kosong seperti itu. Omong kosong. Makanya di dalam Wahyu 10 ini kitab kecil, ingat loh, kabar pengantin itu. Kalau dianggap sebagai kitab kecil itu baru rahasia kecil. Belum kitab besar. Kita bisa pahami seperti itu. Jadi ada kabar pengantin yang fanatik. Seolah-olah itu firman Tuhan sudah diungkapkan semua. Pengajaran itu semua. Ketika ada orang mungkin yang bersungguh-sungguh bergumul mendapatkan wahyu, so dianggap salah. Ya bisa seperti itu. Ada orang yang berpikir, wah ini tidak betul. Ya tentu mendapatkan wahyu kalau menurut pengalaman, menurut cerita-cerita juga, menurut dari nubuatan penglihatan, Tuhan mengajarkan di penghujung akhir zaman, ya paling banyak Tuhan mengajarkan lewat karunia hikmat. Ya, karunia hikmat lewat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Ya. Itu bagaimana Tuhan mengajarkan. Tetapi mengajarkan itu dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan dasar yang benar. Ya. Ini menyangkut karunia lagi. Artinya harus ada kasih. 1 Korintus 13 dan 14 itu berkaitan. Kalau kita ada kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, Tuhan izinkan wahyu itu diberikan. Tapi kalau kita kelihatan kasih kepada Allah tetapi punya akar pahit dengan manusia, enak saja. Tuhan berikan wahyu itu supaya untuk meyakinkan mereka. Bagaimana Tuhan mau percayakan kita wahyu yang dibukakan, wahyu yang baru, tapi orang masih ada perselisihan, ya. Masih ada pertengkaran, ya. Masih ingin menyeret orang, masih ingin menyesal orang, mendera orang lain, ya. Tidak bisa. Tuhan tidak mau. Aku memberikan wahyu kepada umatku supaya mereka sadar. Seperti Musa yang diberikan wahyu hukum Taurat supaya bangsa Israel ini tidak liar. Bagaimana posisi Musa di hadapan umat Israel? Musa itu dihormati. Musa dihormati, disegani.
begitu juga kehidupan kita sebagai ya hamba-hamba Tuhan yang menerima kabar pengantin. Marilah kita senantiasa hidup damai, bersatu. Kalau tidak ada damai kan kemarin di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 ya, hendaklah kita mengejar Berusahalah hidup damai ya, dengan semua orang. berusahalah kita hidup damai dengan semua orang supaya kita bisa mencapai hidup kudus. Karena target kita mencapai hidup kudus adalah supaya dapat melihat, memandang Allah. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memandang kemuliaan Tuhan. Nah, dibukakan dalam suratan Paulus, ternyata orang yang suci hatinya tentu harus ada damai. Kita kalau menganggap diri kita ini sebagai hamba Tuhan yang suci, harus cinta damai. Nah, bisa kalau kita hidup dalam perselisihan, dalam dengki, iri dan sebagainya, kemunafikan dan sebagainya, kita dikatakan orang suci, ya tidak mungkin. Itu hal yang tidak mungkin. Ya, mungkin sebagai terakhir saja. Kita buka 1 Petrus 2 tadi, kan dikatakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Namun kita jangan terlalu terpatok ya. Jangan terlalu terfokus saja di satu ayat. Kita buka di ayat sebelumnya coba. Dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Karena itu buanglah segala kejahatan. Karena itu kalau kita mau menjadi bangsa yang terpilih, buang dulu itu segala kejahatan di hati kita. Terus Segala tipu muslihat. segala tipu kebohongan dusta kita itu demi kepentingan itu dibuang. Terus Dan segala macam kemunafikan. segala kedengkian, macam dan fitnah. segala macam kemunafikan kita ya. Kelihatan di dalam ibadah kita, seperti hamba Tuhan, malaikat Tuhan. Namun ya, di luar gereja kita sama seperti serigala ya. Di dalam rumah ya, kita seringkali penuh temperamen dan emosional terhadap istri ya, terhadap anak, terhadap ya saudara kita. Jangan seperti itu. Terus kemunafikan, kemunafikan dan kedengkian. Terus dan fitnah. fitnah ya, jangan berfitnah ya. Ya, kalau kita mau menjadi seorang yang sebagai tim pencari kebenaran, tim pencari kebenaran, carilah kebenaran yang sebenar-benarnya. Tentu dengan ukuran firman Tuhan. Firman Tuhan terkadang kalau melihat pelanggaran, firman Tuhan ajarkan kasih menutupi pelanggaran. Di sini bukan berarti orang ini menutupi dosa, tidak. Artinya pelanggaran itu kita selesaikan secara enteran dan kita saling mengampuni dengan tujuan berdamai. Nah, habis itu dosa yang timbul dari pelanggaran. Artinya ada suatu kedamaian. Kita berserah kepada Tuhan, yang mengampuni itu adalah haknya Tuhan. Tetapi kita berusaha untuk memaafkan dia. Itu jalan damai yang diperkenankan Tuhan. Itulah kasih yang sebenarnya, menutupi kekurangan orang. Orang yang berbuat pelanggaran di mata manusia itu selamanya akan selalu minus, selalu ada kekurangan. Tapi kita yang sudah hidup dalam kerohanian, Tuhan katakan, ya Paulus pernah mengatakan, orang rohani itu menilai segala sesuatu, tetapi dirinya tidak mampu dinilai orang lain. Ini bukan berarti kita ini orang rohani tidak perlu mana tegur, nasihat, tidak. Maksudnya oleh karena roh itu dalam diri kita melakukan perkara-perkara ajaib. Apa itu perkara ajaib? Ini bukan soal mujizat. Ini perkara kasih. Kenapa di rahasia dituju di tingkat iman? Itu kan yang dituntut adalah buah roh dan segala perbuatan ajaib ya. Kalau tidak salah ada itu di gambar-gambar dulu, perbuatan ajaib dan kasih. Perbuatan ajaib itu adalah buah.
Kasih itu memang ajaib bagi manusia. Ya, kasih itu sekarang manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi kita berjuang menuju ke sana. Sulit saudara melakukan kasih, sulit. Seperti seorang yang rela mati demi orang yang tidak dia kenal. Nah, ya, kalau kita rela mati demi anak kita, orang yang kita kasihi, demi istri kita, demi kekasih kita, demi orang yang so baik pak kita, ya balas budi terkadang nyawa pun kita rela berkorban. Tapi kalau orang yang tidak kenal, orang yang berbuat jahat, ragu-ragu juga. Siapa mana kita mau rela berkorban? Ya. Tetapi firman Tuhan memberikan standar. Jangan engkau mengutuk, tetapi berkatilah orang yang menganiaya kamu. Nah, ini konsep daripada kasih. Makanya kasih itu perbuatan ajaib. Tetapi karena kita ini hidup dalam roh, seharusnya mampu melakukan hal yang ajaib. Sebab yang bekerja itu bukan ego kita, yang kita andalkan sebagai kekuatan kebenaran kita, tetapi adalah roh Tuhan. Itulah kenapa dikatakan bahwa di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6, bukan oleh kuat dan gagah, melainkan oleh rohmu lah yang mengerjakan segala sesuatu. Itu berbicara pembangunan rohani. Saya lupa berbicara pembangunan rohani. Kalau kita mau melihat kebangkitan rohani, ya berjalanlah dengan roh. Lakukanlah suatu persatuan, bangun iman kita, bangun jemaat, bangun hamba-hamba Tuhan, saling menasihati dengan kekuatan roh yang selalu menuntut kasih, yang selalu menuntut kasih, yang sifatnya itu membangun, menghibur dan menguatkan, bukan memecah belah, bukan merasa diri murni, yang lain itu tidak murni. Oh, itu salah saudara, salah seperti itu. Makanya perhatikan bahwa kalau mau menjadi gereja terpilih, koreksi dulu deh, ya. Angkat firman Tuhan itu jadikan cermin. Jangan cermin itu kita balikan kepada orang. Bakal jangan ngaca dulu diri sendiri. Itu firman Tuhan. Itu cara kita sadar dan memiliki inisiatif bahwa hidup kita ini adalah menurut firman Tuhan. Kalau menjadi bangsa yang terpilih, jauhi kejahatan. Terus tadi ayat 2. Tetapi terus yang 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Tetapi jadilah sama seperti bayi, kanak-kanak yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. yang selalu haus dan lapar akan air susu murni. Dan yang rohani. Dan yang rohani ini bicara tentang firman Allah. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Supaya olehnya kita bertumbuh di atas kebenaran Dan beroleh keselamatan. Nah, ini sangat selaras dengan kalimat Daud, ya. Daud dalam Mazmur 1 ayat 1. Jauhilah orang yang berdosa, orang fasik. Nah, itu orang bersifat itu buruk semua. Dan orang pencemooh. Pencemooh ini mulu-mulu. Mulu-mulu dusta, mulu-mulu fitnah. Jauhi. Ya. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berdiri dengan orang berdosa, tidak berjalan dengan orang fasik, tidak duduk bersama dengan pencemooh. Berbahagia. Yaitu di ayat 2-nya dalam Mazmur 1 itu dikatakan, tetapi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu karena ada perasaan haus, yang selalu rindu akan air susu yang murni. Itulah yang menjadi kerinduan hati kita selama di dunia ini sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, terlebih kabar pengantin. Pengajaran itu ya, kita selalu haus. Tapi ingat, dasar pengajaran itu firman Allah. Pengajaran semua harus kembali kepada firman Tuhan. Yang menentukan pengajaran itu betul atau tidak, itu kalau dibandingkan dengan firman Tuhan, dia tidak akan lari. Perhatikan itu. Jangan sampai kita salah paham. Kita junjung tinggi pengajaran, firman Tuhan kita sudah mulai abaikan. Kedua kan, tetap firman Tuhan itu yang pertama. Ya, begitu juga karunia.
Kita sudah menjunjung tinggi karunia, firman Tuhan kita duakan. Terbalik, firman Tuhan dulu, baru karunia. Karena baik karunia ataupun pengajaran, itu semua diukur dari firman Tuhan. Bukan terbalik ya, bukan firman Tuhan yang diukur dengan pengajaran. Oh itu salah. Makanya firman Tuhan dikatakan jangan ada seorang pun yang menambahkan atau mengurangi setiap perkataan nubuatan dalam kitab nubuat ini. Ya, jadilah kabar pengantin Kristus yang betul-betul murni, ya tentu dengan menjunjung tinggi firman Tuhan. Sebab itu memang manis, namun dalam prakteknya memang pahit karena kita berjuang bergumul melawan ego kita. Namun kalau kita mampu menyesuaikan, mampu atau mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka segala hal-hal ego kita itu pun itu akan kita dapat lawan, dan perbuatan kita yang dipimpin oleh Roh justru mendatangkan kedamaian, mendatangkan sukacita. Tidak ada perselisihan, tidak ada kemunafikan, tidak ada pertengkaran, selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur boleh menerima firman-Mu. Engkaulah yang menyempurnakan kebenaran di dalam hati kami yang mendengar. Dan terlebih-lebih kami yang sudah mengerti, Engkau yang akan senantiasa Tuhan memampukan kami untuk dapat mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, rindulah hati kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Walaupun hari sudah siang, tetapi Tuhan kami rindu untuk dapat dilawati oleh-Mu Tuhan, dilayani oleh-Mu ya Bapa, dijamah agar kami boleh mendapat kekuatan baru. Oleh sebab itu di dalam penyembahan kami menolak setiap kuasa kegelapan yang mengintimidasi, mengganggu penyerahan kami dengan berbagai cara. Segala bentuk kuasa kegelapan itu demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan semuanya. Itu darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh sungai dari
Bahkan yang akan datang kelak, yaitu yang maha kuasa, sejahtera dan berbahagialah kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Karena aku berada di tempat yang maha tinggi, tapi aku turun di tengah-tengah perhimpunan kamu untuk membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku. Aku hadir di tengah-tengah kamu, melini kamu dikenal. Hormatilah kehadiranmu di tengah-tengah kamu. Karena aku datang bukan untuk dilayani, melainkan aku datang untuk melayani kamu. Baik airmu tunai, hamba-hambaku dan anak-anakku, tetaplah kamu setia untuk selalu datang kepadaku. Karena di dalam kamu bersekutu dengan aku, firman selalu aku datangkan kepada kamu untuk memberikan suatu kekuatan semangat bagi kamu di dalam kamu melayani pekerjaan yang walaupun di tengah-tengah kamu menjalankan tugas pekerjaan yang aku percayakan kepada kamu, itu bukan soal yang mudah. Kamu akan mengalami begitu banyak tantangan dalam hidup kamu melayani pekerjaanmu. Tetapi jangan kamu takut, jangan kamu tawar hati, karena di balik semuanya itu ada suatu kemenangan yang kamu akan alami di dalam aku. Sebab itu berbahagialah bagi kamu kalau kamu boleh mendengarkan firman-Ku. Let round ketika kamu menerima pengajaran ini, melodi tunai, sesungguhnya hamba-hambaku dan anak-anakku, kamu harus praktekkan di dalam setiap kehidupan kamu. Tunai. Dan kamu akan melihat bagaimana penyertaan-Ku selalu nyata di dalam kehidupan kamu yang bertahan di dalam aku. Aku mau biarlah pandangan kamu jauh ke depan, karena sesungguhnya hambaku dan anak-anakku, ada sesuatu yang aku akan kerjakan di hari-hari akan datang untuk membuktikan aku tetap membela kamu, aku tetap membela pekerjaanku, adakah kamu mengerti? Sebab itu peliharalah kekudusan dalam kehidupan kamu, kekudusan pengajaran dan kekudusan kehidupan harus berjalan bersama-sama. Dan jangan kamu takut, karena aku berjanji aku tetap mencintai kamu, karena aku tahu segala kebutuhan kamu. Kalau kamu sudah mengutamakan aku dan pekerjaanku, untuk hal-hal yang lain aku sanggup mengadakan. Dan tidak ada menjadi ada lecok. Tetaplah kamu mengucap syukur kepadaku, karena kamu akan rasakan pertolongan. Agar janji-janjiku tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kamu. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami boleh dikuatkan dengan suara Roh-Mu. Kami boleh dibekali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami dan bimbinglah kami selalu untuk tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat rohani yang kami boleh terima.
di pagi hari ini, baik kami di tempat ini maupun Tuhan jemaat-Mu yang mendengar dan menyaksikan dari rumah masing-masing. Engkau tetap melawati dan memberkati kehidupan mereka. Kami tetap berdoa Tuhan bagi gereja segala bangsa. Engkau yang akan senantiasa mengatur semuanya. Engkau yang mengendalikan kami, khususnya hamba-hamba-Mu Tuhan yang berdiam di dalam organisasi gereja segala bangsa yang ada. Kau tetap memberikan hikmat dan kasih yang daripada-Mu Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam kedamaian. Apapun yang terjadi Tuhan, terjadi suatu perselisihan, terjadi suatu perbedaan Tuhan, tetapi biarlah kami yang sudah mengerti akan firman-Mu, kami tetap Tuhan hidup di dalam damai sejahtera. Kami menjunjung tinggi kasih-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa bagi setiap mungkin yang dianggap sebagai lawan kami. Kami tetap berdoa bagi mereka sebab mereka sama seperti kami, bahwa Engkau yang sudah memanggil kehidupan mereka, maupun kami Tuhan, kami percaya kami dipanggil untuk mencapai kepada kekudusan akan firman-Mu, kepada kesempurnaan iman. Tentu ini merupakan suatu cobaan bagi kami, tetapi Tuhan kami rindu untuk selalu bersama-sama berdoa. Tidak ada yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kesalehan kami pun Tuhan bagaikan kain lara, maka kami Tuhan tidak ada alasan untuk saling meninggikan diri dan merendahkan yang lain. Kami tetap berdoa bagi siapapun Tuhan, mereka yang mungkin berada di pihak menentang kami. Namun biarlah kami tetap berdoa agar Engkau mendamaikan kehidupan kami, karena kami percaya di dalam suatu persatuan sebagai tubuh Kristus Tuhan, kami akan dipersiapkan untuk melayani pekerjaan-Mu yang besar, yang mulia, agung dan suci adanya. Terima kasih Tuhan, diberkatilah seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang bekerja dalam organisasi ini dengan setia, dengan tulus hati yang hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Bahkan diberkati juga tempat ini Tuhan, gereja ini, pembangunan fisik yang ada, segala pengorbanan jemaat, simpatisan maupun keluarga di tempat ini Tuhan, dalam bentuk apapun Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan mengembalikan berkat-berkat baru, memenuhi segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan, terlebih-lebih membangkitkan iman mereka untuk selalu semangat di dalam melayani pekerjaan-Mu. Bahkan sidang jemaat baik di Manado maupun di Jakarta, tetap Engkau bangkitkan iman kami selalu mencapai kepada iman yang sempurna Tuhan. Kami rindu boleh di akhir zaman ini jemaat semakin dibekali dengan firman-Mu, diberikan hikmat. Terlebih-lebih Tuhan, kami boleh mengalami suatu keseragaman iman. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya setiap talenta karunia yang Engkau berikan, semuanya itu Engkau persiapkan untuk kami boleh masuk menjamah pekerjaan-Mu yang besar, yang kudus, yang agung, yang suci. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami yang beraktivitas, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, jemaat-Mu yang berkegiatan dipimpin oleh Roh-Mu, diberkati, disediakan segala perkara apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Kaum keluarga kami diberkati semuanya oleh-Mu Tuhan. Kami akan menyambut hari ini dengan penuh sukacita, kemenangan, anugerah, berkat yang daripada-Mu yang akan kami terima dengan kekudusan dan kemuliaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Doa berkat. Amin. Kiranya berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan dan pengharapan yang baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kalau ada kesaksian penglihatan bisa disaksikan. Ada? Ya, kalau tidak ada, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat melayani pekerjaan Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.